makan bakmi di Kelapa Gading. Jangan lupa makan B2. Kita selamat karena kita dikasihi. Yesus bangkit untuk semua orang. Yeay. Ada lagi. Cikini gondang dia. Berkumpul bersama itu budaya kita. Amin. Sekali lagi terakhir. Every Nation Kelapa Gading ada di Mahaka. Naik ke lantai 2 bisa naik lift. Yesus naik ke surga supaya kita jadi saksi. Amin. Oke, shalom. Oke, bagus, tetap semangat. Hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Saya mau tanya ke anak sekolah minggu deh. Ngapain hari ini ke gereja? Hari Kamis ke gereja, ngapain hari Kamis ke gereja? Ngapain? Merayakan kenaikan Yesus. Bagus, sudah, good. Nah, hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, kita di Indonesia sekarang ini sudah jelas di kalendernya pakai keterangan hari kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi. Karena beda ya, Isa Al-Masih sama Yesus Kristus beda. Nanti penjelasannya ada sesi berikutnya. Jadi, ucap syukur kita merayakan bersama-sama dan saya mau kita merayakan hari kenaikan ini bersama Bapak Ibu Saudara yang kuat, juga saudara-saudari yang percaya dengan Tuhan, dan juga kita rayakan bersama anak-anak yang hebat. Amin. Amin. Oke. Nah, hari kenaikan Yesus ini di dalam Alkitab ditulis berdasarkan ada beberapa POV, point of view, perspektif ya. Nah, hari ini kita akan menerima firman dan belajar mempraktekkannya dari POV-nya kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Ketinggalan. Ya. Nah, dimulai saat Yesus sedang makan-makan bersama murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Saya bacakan aja. Oh, di sini ada. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kita lanjut ke pasal 6-11, saya ambil dari versi BMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya. Oke, ada di screen, saya bacakan. Ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Yesus menjawab, Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, sesudah Yesus berkata begitu, ia diangkat ke surga. Ia diangkat ke surga di depan mata mereka, dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Sementara mereka masih memandang ke langit, sewaktu Yesus terangkat, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berdiri di sebelah mereka. Ini, hai orang-orang Galilea, kata kedua itu. Mengapa kalian berdiri saja di situ, memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga itu di hadapan kalian akan kembali lagi dengan cara itu juga seperti yang kalian lihat tadi. Ya, inilah kisah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat itu pilihan kembali pemerintahan karena bangsa Israel sedang dijajah bangsa Romawi. Dan murid-murid mengharapkan
Yesus ini membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, ya. Nah, adalah baik bagi mereka untuk berharap kepada Yesus. Namun, ternyata bukan hal ini yang Yesus tanggapi, dia lakukan. Ternyata, kita lihat ya, tanggapan Yesus apa? Ini di ayat 7 sampai 8. Nah, ini boleh kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, ada di screen, oke? Siap, 1, 2, 3. Yesus menjawab, aku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Ini tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa. Tetapi kalian akan menerima kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, Yesus menanggapinya dengan memberi janji. Ini kan kita lihat, memberi janji kepada murid tersebut. Janji mendapat kuasa. Tapi menarik di sini, kita lihat ada hubungan dari ayat ke-4 sama ayat ke-6 tadi. Ya. Oke, kita lihat di sini di ayat ke-4a ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka. Jadi Yesus juga makan-makan ya. Kita tahu perjamuan akhir itu juga makan-makan tuh. Ini juga sebelum terangkat ke surga ada makan-makannya juga gitu. Terus kemudian di ayat ke-6, ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya. Nah, ini juga Yesus ngumpulin semua murid-muridnya, berkumpul bersama-sama. Nah, ini ada kesamaan bukan? Sebelum dia naik ke surga, Yesus ngumpulin orang-orang. Jadi kita kan di sini kesamaannya itu adalah berkumpul bersama. Berkumpul bersama. Nah, berkumpul bersama ini adalah cara Yesus untuk menyampaikan pesannya. Dengan berkumpul bersama, kita bisa mendapatkan kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke. Jangan yang lain ya. Terus, dengan berkumpul bersama kita bisa mendapatkan kebersamaan, ya. Better together. Lebih baik bersama, ya. Kemudian dengan berkumpul bersama kita bisa mendapatkan pesan yang penting. Tadi kita lihat murid-murid dapat pesan yang penting karena mereka mau kumpul bersama dengan Yesus. Kalau yang nggak kumpul nggak dapat pesan, begitu. Kemudian dengan berkumpul bersama kita juga menjadi saksi mata nih. Mereka saksi mata peristiwa yang penting sekali, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Bayangkan kalau mereka dipanggil Yesus, mereka nggak mau datang nih. Nggak, ini aku lagi banyak panen lagi banyak ikan, lagi mau menjala ikan misalnya gitu. Mereka nggak mau datang. Mereka nggak bisa jadi saksi mata akan kenaikan Yesus, gitu ya. Nah, berkumpul bersama ini adalah kebiasaan dari jemaat mula-mula. Nah, mari kita tiru cara berkumpul bersama ini. Amin. Kita tiru cara berkumpul bersama ini yang Tuhan lakukan. Nah, sekarang nih kita di sini berkumpul bersama itu bisa kita menghadiri live group, ya. Live group. Siapa di sini yang rajin ikut live group? Amin. Oke, puji Tuhan ya. Kalau masih belum, oke, kita bisa aktifkan sama-sama ya. Live group. Live group ini tulang punggung gereja. Ya, kita menghadiri live group, berkumpul bersama. Kemudian kita juga ikut pertemuan doa. Kita di sini ada berapa pertemuan doa? Ada 3. Ya. Yang pertama 2 jemaat dari Rabu malam, baru hari Sabtu pagi itu doa nasional seluruh gereja-gereja se-Indonesia loh. Kita Zoom. Kita bisa berkenalan dengan teman-teman dari gereja Evolution kota lain. Begitu. Kemudian yang ketiga, di hari Minggu pagi sebelum ibadah, itu ada pertemuan doa juga. Nah, hadiri pertemuan doa ini, ya. Kemudian berkumpul bersama kita menghadiri kelas pengajaran. Kayak minggu lalu ada kelas pemuritan, ada juga nanti kelas-kelas berikutnya. Kita hadiri, itu cara kita berkumpul bersama. Saya mengutip khotbahnya Pastor Jesse yang minggu lalu. Jadi tentara itu kalau di Romawi ya, dikatakan orang Romawi, tentara Romawi kalau
biasanya mereka itu ada campnya. Kenapa mereka dikumpul bersama dalam camp? Supaya nilainya sama. Semua tentara itu nilainya sama. Kalau tentara juga tetap ada barak-baraknya ya. Tetap ada ya. Apalagi kalau mau perang, semua dikumpulin sama-sama. Nggak ada yang sendiri-sendiri, satu di rumah sana, satu di rumah sini, terus mau perang, ayo datang yuk kita mau perang. Nggak ada. Kita di sini kalau tentara semua berkumpul bersama dalam satu camp supaya memiliki nilai yang sama. Digerakkan komandannya bersama-sama, ayo kita maju berperang. Nah, begitu juga kita orang Kristen ya, kita dikatakan juga sebagai tentara Allah. Nah, ayo kita berkumpul bersama. Nah, terutama ini kita berkumpul di hari Minggu ya. Berkumpul ibadah di hari Minggu. Nah, tahu nggak Bapak Saudara? Musa dan Harun, tahu ya? Musa dan Harun keluar dari tanah Mesir saat mereka menghadap Fir'aun. Mereka menghadap Fir'aun. Itu mereka untuk mendapat apa? Ya kita tahu sih tanah perjanjian itu Tuhan sudah janjikan ya. Tuhan janjikan tanah perjanjian. Tapi di sini sudah tahu Musa dan Harun waktu menghadap Fir'aun, mereka nggak ngomong Fir'aun kan namanya, kita mau ke tanah perjanjian nih, Tuhan udah janji nih kita mau ke sana. Dia nggak begitu ngomongnya Musa. Tapi Musa dan Harun ngomong, Fir'aun, biarkanlah umatku pergi untuk beribadah. Pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu. Deliver us supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau saudara sudah dilepaskan Tuhan, sudah dimerdekakan, sudah keluar nih dari kehidupan lama, ayo kita datang beribadah pada Tuhan. Ya, di hari Minggu, ya mau pelayanan atau enggak, beribadah kepada Tuhan. Ya, mau balik lagi kehidupan lama, enggak kan? Nah, ayo kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Amin. Dan ini pesannya, dengan Yesus naik ke surga, di hari kenaikan ini, Yesus naik ke surga, kita menerima kuasa melalui Roh Kudus. Terus kedua, kita menjadikan saksi untuk Tuhan Yesus. Kita jadikan saksi untuk Tuhan Yesus. Nah, senang nggak kalau misalnya dikatakan, Bene, kamu akan jadi menteri. Oh ya, senang kan? Atau mungkin, Pak Pur, kamu akan dapat promosi dan menjadi CEO. Senang ya? Terus Pak John, Pak John akan menjadi konglomerat di Indonesia. Terus apa lagi ya? Emma akan menjadi artis top di Indonesia misalnya gitu ya. Atau mungkin Pak Haryono akan menjadi memiliki usaha bisnis yang sampai mendunia misalnya. Amin ya. Senang ya. Dan ini Tuhan Yesus janji kepada kita semua untuk menjadi saksi. Betapa besar berkat yang akan Tuhan beri apabila kita menjadi saksinya. Nah, tapi ini kenapa saksi begitu? Apa sih maksudnya menjadi saksi bagi Tuhan? Apa maksudnya menjadi saksi bagi Tuhan? Bagaimana menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi? Nah, ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Pastor Raswan. Oke. Terima kasih, saya mengundang Pastor Raswan. Amin, thank you Pak Ivan, luar biasa ya, hari ini kita belajar banyak. Hari ini adalah hari yang spesial, ingat ini hari apa? Hari Kamis ya, jadi jangan lupa ya, nanti pulang selamat hari Kamis, bukan selamat hari Minggu ya. Hari ini spesial juga anak-anak bersama-sama dengan kita ya, anak-anak yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, anak-anak yang taat ya, mau dengar firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini hari yang spesial, kita memperingati kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan makna dari kenaikan Kristus bagi kita di generasi kita pada saat ini, yaitu pesan Tuhan untuk kita berkumpul. Amin. Penting sekali untuk kita berkumpul. Di dalam setiap keadaan saudara tidak sendiri. Saudara kita adalah keluarga di sini. Amin. Coba lihat kiri kanan, kita adalah keluarga.
Ya, kita berkumpul hari ini as a family. We are a family, ya. Kita bukan hanya merayakan, menyelenggarakan liturgi biasa, tapi kita berkumpul karena kita adalah keluarga. Ya, dan sungguh suatu yang indah sekali ketika keluarga berkumpul bersama-sama. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Kristus yang disampaikan, dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jadi betapa penting, mari jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kita rajin untuk bersekutu, rajin untuk berkumpul. Dan yang kedua tadi Pak Ivan sudah sampaikan, untuk kita menjadi saksi Kristus yang setia. Ya, pesan Tuhan, makna kenaikan Kristus pada saat Kristus naik ke surga. Pesan Tuhan di ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, dalam bahasa Yunaninya saksi ini martir. Ya, mereka yang menyerahkan seluruh kehidupannya bagi Kristus. Nah, jadi biarlah makna kenaikan Kristus pada hari ini berarti bagi kita bahwa kita ini, status kita ini saat ini adalah saksi. Jadi status saudara adalah saksi. Ya, saya pernah waktu saya di Bali dikirimin surat dari Pengadilan Negeri Bali sebagai saksi. Ya, waktu itu atas suatu transaksi ilegal yang dilakukan oleh teman kantor saya waktu saya masih di Lipo Bank waktu itu. Bukan saya pelakunya, tapi saya deg-degan juga waktu itu ya, sebagai saksi dipanggil. Jadi saya melewatinya dan saya menyaksikan, bersaksi ya kepada pihak yang membutuhkan kesaksian saya bahwa nasabah saya itu sudah melakukan transaksi dengan benar gitu. Yang salah adalah si teman saya di kantor yang berbeda. Saksi adalah menceritakan. Ya, kalau anak-anak Jose ya menyaksikan temennya tadi, pernah nggak Jose melihat temennya nyontek? Pernah ya. Nah, itu boleh atau enggak? Nggak boleh ya. Maka Jose ditanya oleh gurunya, Jose, kamu lihat temanmu nyontek? Nah, Jose akan memberikan kesaksian. Iya, saya melihat. Nah, saudara, panggilan menjadi saksi adalah panggilan kita semua. Berarti seorang saksi adalah seseorang yang sudah melihat. Seorang saksi adalah seseorang yang sudah mengalami. Saksi adalah orang yang ada di dalam kejadian itu. Apa maksudnya? Saudara sebagai saksi adalah saudara sudah merasakan kebaikan Kristus. Amin, saudara. Saudara sebagai saksi, saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara sebagai saksi adalah saudara yang mengalami kebaikan Tuhan dan mengalami firman Tuhan dalam hidup saudara. Itulah saksi. Amin, saudara. Jadi saya mendorong pagi hari ini, untuk kita menjadi saksi, kita perlu mengalami Tuhan lebih dahulu. Kita perlu ada di tempat kejadian, yaitu di mana? Di ruang Maha Kudus bersama dengan Tuhan kita. Dan kemudian kita menjadi saksi bagi teman-teman kita. Nah, terakhir apa menjadi saksi itu? Yaitu kita di kantor kita, di sekolah kalian masing-masing, di teman-teman sekolah, di tempat bisnis, jadilah saksi, yaitu melakukan firman Tuhan. Jadilah saksi untuk menunjukkan nilai-nilai firman Tuhan. Ya, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan menyontek, tidak melakukan kepalsuan, tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan kejahatan, tapi melakukan firman Tuhan. Untuk itulah saudara dipanggil. Amin. Untuk menjadi saksi Kristus. Ingat, di mana saudara bekerja, di mana saudara ada, di mana kita berada, di lingkungan rumah tetangga kita, kita ini membawa cerita Kristus dari hidup kita. Dari situlah orang akan melihat apakah ada Kristus atau tidak di dalam hati kita. Amin.
Jadi pada pagi hari ini, mari kita memaknai bahwa hari kenaikan Kristus pada hari ini bukan hanya sekedar hari raya umat Kristen saja, tapi hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kembali panggilan kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini, bersyukur untuk firman, bersyukur Tuhan untuk Engkau mengingatkan kami untuk terus menjadi saksi Kristus yang setia, dan terima kasih atas Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Dan biar firman ini menguatkan kami, membangkitkan kami, dan mengubah kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam persekutuan yang indah bersama dengan saudara seiman, bersama dengan Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin.